Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa kembali di channel 10 menit menginspirasi. Untuk Anda insan pendidikan, guru, dosen, calon guru, atau calon dosen, mahasiswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Baik, saya coba membacakan pertanyaan pertama dari Mbak Tisa. Basic keilmuannya Magister Ilmu Komputer. Magister Komputer. Ya, pertanyaannya, apakah instrumen penilaian micro teaching dan wawancara ini bisa didapatkan dan dijelaskan ke peserta? Tampilan mengelola kelas. Nah, ingat kita berada pada komunitas guru siswa. Jadi hubungan antar dua komponen ini, dosen dengan peserta didik, ini dia harus dikelola dengan baik karena yang kita hadapi adalah manusia dengan segala dinamikanya. Tentu berbeda dengan kita berhadapan dengan benda mati misalnya. Nah, karena itu dibutuhkan keterampilan untuk mengelola kelas itu dengan baik, ya, menciptakan agar terjadi kehangatan, tetap menjaga agar antusiasme pembelajaran itu, antusiasme siswa itu tetap kondusif, tetap baik, ya, menggunakan keluasan dengan skill atau bahkan personality dari guru dan dosen itu sehingga penguasaan kelas atau mengelola kelas ini berjalan dengan baik. Nah, tentu saja kalau ya mungkin secara fisik indikator yang dilihat oleh tim penilai, jadi saya melihat dari kacamata penilai, misalnya kalau kita harus praktik nanti pada kelas real adalah bagaimana seorang praktikan yang melakukan praktik micro teaching ini mungkin bisa menguasai kelasnya kondusif, ya, atau menguasai kelas dalam konteks fisik dia berjalan pada sudut tertentu, pada bagian tertentu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi perpindahan itu tentu ada maksud agar efektivitas pembelajaran itu berlangsung. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah jika terjadi hal-hal yang tak terduga, ya, kita kan sudah menyiapkan skenario pembelajaran dari awal sampai akhir diharapkan baik-baik saja, tetapi ya, ingat bahwa di tengah pembelajaran itu banyak hal yang mungkin terjadi. Siswa minta izin, mereka ribut, mereka ngobrol, ya, ada yang izin keluar, ada yang bertanya, ada yang menyela, ada yang ribut, atau bahkan mungkin juga ada yang Polos. atau ya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, guru, dosen, atau yang melakukan praktek ini sedang diuji kemampuan dia bagaimana caranya menguasai kelas, menenangkan, mengkondusifkan kembali. Nah, tidak jarang mereka yang melakukan praktik abai terhadap hal yang seperti itu. Ya, jadi misalnya kondisi siswa itu kan ada yang alamiah, ribut karena alamiah, izin karena alamiah, ada juga yang by design, memang dia sengaja menciptakan untuk mengukur sejauh mana sang guru atau dosen bisa menguasai kelasnya. Atau tidak jarang keributan yang by design itu pesanan. Bukan hanya demo pesanan, tapi juga keributan, ya, kenakalan dalam tanda petik yang dipesan. Kenapa? Ya mungkin saja panitia atau pihak yayasan atau pihak kementerian atau siapalah entah, ya, cobalah ribut-ribut sedikit. Guru ini kan ya, mau dilihat kemampuannya, jangan sampai dia hanya konsentrasi, yang penting materi pelajaran saya selesai. Ini bahan yang bisa dijadikan untuk menilai seseorang apakah dia cukup menguasai kelas atau tidak. Walaupun konteks menguasai kelas itu tentu cakupannya lebih banyak, tapi ini eksiden yang mungkin saja bisa terjadi. Tapi ingat, di ruang meeting pun, meeting online, ya, bisa saja terjadi. Karena itu ada chat di Ruang Zoom. ruang Zoom. Ya, mereka bertanya izin keluar, izin ke toilet dan sebagainya. Saya kira pada saat kita praktek yang lalu melalui
online yang lalu, ada banyak tulisan, tetapi unfortunately, disayangkan sekali, sang guru atau dosen yang sedang melakukan praktik, dia cuek dengan keributan yang diciptakan oleh siswa. Ada yang izin ke toilet, ada yang mabuk, saya terlambat, dan sebagainya. Tapi sang guru tidak memperhatikan sama sekali. Dia tetap saja menjelaskan dan menjelaskan. Ya, walaupun ada suara yang sempat masuk, kita dicuekin. Tapi saya menduga ketika yang praktik tadi melihat tulisan, ya mungkin karena teknis tampilan layarnya mungkin dia full sehingga catatan tidak keluar. Tetapi ketika ada suara yang masuk dari salah seorang peserta, itu tidak mungkin tidak didengar karena kita semua mendengarkan. Tapi ketika itu dia mengabaikan dan melanjutkan pelajarannya. Nah, ini juga bukan hanya bisa terjadi di ruang nyata, ya, atau di lab micro teaching, tetapi juga bisa terjadi di ruang online seperti itu. Dan bahkan salah seorang peserta, karena sudah ada banyak chat yang muncul, ya, salah seorang peserta chat, dan ini menarik perhatian saya. Dia mengatakan, ayo rusuh yuk, kita ribut saja. Kalian tidak diperhatikan oleh guru. Kalau begitu kita ya rusuh saja. Karena tenang atau Anteng menjadi anak yang baik pun ya tetap tidak dipedulikan. Sekarang kita rusuh betulan. Nah, saya kira ini hal yang begini yang ikut dinilai tentang kepenguasaan kelas. Berikutnya adalah kemampuan seorang guru mengelola atau membimbing kelompok diskusi yang kecil. Nah, apa maksudnya ini? Ini kan kalau mengelola kelas berarti kan kita sedang mengelola peserta didik, mahasiswa dalam satu kelas yang full. Nah, dalam kondisi pembelajaran tertentu, siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, pada saat itulah tentu dibutuhkan kemampuan seorang guru untuk melakukan bimbingan pada kelompok-kelompok kecil ini, melakukan pendekatan, karena mungkin saja mereka bingung dengan tugasnya ketika berdiskusi, ya, lalu kemudian ada hal-hal lain yang perlu bimbingan, ya, termasuk kelompok dalam membuat variasi antar anggota kelompok. Jadi misalnya kelas kita mau bagi menjadi 3 atau 4 kelompok. Nah, kalau kelompoknya dibagi tanpa pengetahuan, maka kita akan membagi dalam kelompok yang acak begitu. Random. Ada ilmunya tentu, ya. Ilmunya adalah tentu kita akan variasikan kombinasi antara mereka yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah, kira-kira begitu. Dan itu merata pada semua kelompok. Jadi kira-kira kalau kita mau rencanakan sebelumnya, ya ini dalam konteks guru yang sudah mengetahui, ya dibagilah si yang memiliki kemampuan tinggi ada di kelompok A, B, C, dan seterusnya, sehingga demikian juga yang sedang dan rendah. Tapi karena kita konteksnya praktek, ya, yang penting pemahaman ini kita ketahui dan bisa membantu membimbing kelompok kecil, maka ini menjadi penting. Nah, ini kaitannya dengan mengelola kelas tadi dan membimbing kelompok kecil. Bagaimana jika kita mengajar kondisi kelasnya ini kosong, ya, tanpa siswa, tanpa mahasiswa, atau di lab micro teaching tanpa peserta didik sekalipun, atau di ruang Zoom meeting yang tidak ada peserta didiknya.